Halo, kembali lagi bersama saya, Rena Novita. Nah, kali ini akan membahas Blue Ocean Strategy di Bursa Efek Indonesia. Dengan judul Blue Ocean Strategy Transformasi dan Inovasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, perlu kita ketahui dulu apa sih itu Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah strategi untuk menciptakan pasar baru yang belum pernah terjamah atau blue ocean, seperti laut dalam atau laut biru. Nah, yang kedua fokus pada inovasi nilai atau value innovation dan menghindari kompetisi di pasar yang sudah padat atau red ocean yang sudah berdarah-darah. Contoh pendekatannya meningkatkan nilai pelanggan sambil menurunkan biaya. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri adalah salah satunya bursa yang ada di Indonesia yang menyediakan perdagangan saham, reksadana, ETF, warrant. Nah, semuanya ada di Bursa Efek Indonesia ya. Investasi financial asset. Nah, red ocean di pasar keuangan itu sekarang sudah banyak sekali ya, kayak kompetisi yang ketat antar platform trading. Nah, investasi platform trading itu sudah banyak sekali, tapi juga banyak yang bodong. Nah, untuk kripto sendiri itu belum diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, Bursa Efek Indonesia masih menjadi perusahaan monopolistik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam investasi. Nah, sebenarnya tantangannya ini karena di Indonesia sendiri jumlah investor itu tidak sampai 5% dari total jumlah penduduk. Beda seperti negara tetangga Malaysia atau Singapura yang sudah belasan persen dari total jumlah penduduknya investor. Nah, masalah umum yang terjadi adalah literasi keuangan yang rendah. Nah, masyarakat Indonesia karena di Indonesia sendiri investasi real masih murah, seperti contohnya harga tanah, harga rumah masih terjangkau di daerah. Nah, jadi masyarakat Indonesia masih memilih untuk investasi secara real. Dan juga untuk investor saham sendiri dulu untuk pembukaan rekeningnya masih mahal, belum retail. Jadi sehingga hanya bisa dinikmati oleh kaum-kaum elit. Dan yang kedua, ketergantungan pada investor institusi. Nah, investor institusi ini sendiri biasanya eh, hampir sekitar 50% dari total pemegang saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi memang masih dipengaruhi oleh investor institusi dan investor institusi ini terbagi jadi dua. Ada investor institusi domestik dan juga investor institusi asing. Nah, Blue Ocean Opportunities di Bursa Efek Indonesia sendiri, nah ini ada 3. Yang pertama, bisa dibuat strategi yaitu platform digital yang inklusif dengan menyediakan aplikasi trading simulasi. Nah, trading simulasi ini namanya sekarang adalah IDX Mobile. Nah, ini aplikasi yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia sendiri. Yang kedua, edukasi keuangan melalui fitur interaktif dan ada juga pusat informasi pasar modal di 30 kantor perwakilan daerah. Jadi, kantor perwakilan fungsinya sebagai pusat informasi pasar modal. Ada fasilitas, ruang edukasi, edukasi gratis, ada ruang baca, dan juga ada ruang konsultasi. Jadi, investor maupun calon investor bisa menikmati fasilitas di kantor perwakilan secara gratis. Yang kedua, diversifikasi produk investasi. Nah, produk investasi itu yang kita ketahui hanya saham, misalnya reksadana, obligasi gitu ya. Sekarang itu produknya sudah dikembangkan. Ada produk yang namanya ETF, Exchange Trade Fund. Ini seperti reksadana namun bisa diperdagangkan seperti saham harganya di pasar sekunder. Yang kedua ada structured warrant dan yang ketiga ada single stock future. Jadi sekarang sudah banyak sekali produk-produk lain di luar equity itu sendiri maupun surat utang. Dan ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Nah, kepercayaan investor ini sangat penting di Bursa Efek Indonesia sehingga bursa sangat menjaga transparansi dalam transaksi dan juga data. Dan yang kedua adalah program perlindungan dan edukasi untuk investor retail. Nah, perlindungan ini ada anak usaha bursa namanya Securities Investor Protection Fund atau SIPF yang melindungi
ketika misalnya investor itu kehilangan dananya atau kehilangan equity-nya atau kehilangan obligasinya, sahamnya, itu dilindungi oleh SIPF. Lalu studi kasus implementasi Blue Ocean Strategy. Nah, studi kasusnya misalnya kita sudah membuat yang namanya IDX Mobile tadi. Di sana ada fitur-fitur, ada simulasi trading bagi investor pemula, data real time, dan berita-berita yang bisa diakses secara gratis. Dan juga diversifikasi produk, misalnya contoh indeks-indeks baru yang kita luncurkan untuk memudahkan investor memilih saham-saham mana yang cocok dengan investor. Nah, ada indeks yang berbasis juga ESG atau Environmental Social Governance. Langkah-langkah strategis. Nah, yang pertama, eliminate. Hilangkan hambatan, misalnya contoh pembukaan rekening yang masih mahal. Sekarang pembukaan rekening sudah sangat murah. Bisa mulai dari Rp100.000 sudah bisa pembukaan rekening saham dan bisa juga beli saham. Karena harga saham reksadana itu bisa di bawah Rp50.000 sudah bisa. Seperti itu. Dan aplikasi yang tidak friendly user. Nah, aplikasi ini memang masing-masing perusahaan sekuritas atau anggota bursa berbeda-beda tampilannya. Nah, bursa bekerja sama dengan anggota bursa untuk mempermudah aplikasi, khususnya di mobile sekarang sudah bisa, di smartphone, sehingga bisa digunakan di segala usia. Ada yang Gen Z, Gen X, Gen milenial, dan juga Gen baby boomers sudah gampang mengakses aplikasi dari anggota bursa. Yang kedua, reduce, kurangi ketergantungan pada investor institusi. Nah, after COVID, memang investor bursa sudah banyak retail dan juga Gen Z milenial karena memang edukasi yang dilakukan kebanyakan di digital, di sosial media, sehingga ketergantungan investor institusi sudah lumayan berkurang. Yang ketiga, raise, tingkatkan literasi keuangan dan keterlibatan retail. Nah, literasi keuangan ini mulai dari siswa SMA itu sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan anggota bursa dan juga otoritas jasa keuangan. Karena pembukaan rekening di Indonesia untuk investor itu syaratnya sudah punya KTP, berarti 18 tahun ke atas, sehingga sudah bisa untuk mahasiswa dan juga siswa SMA untuk membuka akun seperti itu. Dan untuk pembelajaran kurikulum di kelas 10 SMA itu sudah ada pembelajaran ekonomi di buku paket ekonominya itu tentang pasar modal dan produk-produk keuangan. Yang keempat yaitu create, ciptakan produk dan layanan baru yang menarik pasar baru. Lalu dampak dan keuntungan. Yang pertama, meningkatkan basis investor retail. Nah, ini akses untuk investor retail sudah mulai digencarkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk generasi Z, karena memang pada akhirnya generasi Z ini yang paling banyak populasinya sekarang di Indonesia. Jadi memang target utama Bursa yaitu untuk mengenalkan investasi kepada generasi Z. Karena generasi Z juga yang banyak juga terhantam oleh investasi bodong digital sekarang, judi online, dan juga pinjol. Yang kedua, memperkuat posisi BI di Asia Tenggara. Nah, sekarang Bursa Efek Indonesia sudah menjadi bursa yang kredibel tingkat dunia, khususnya di Asia Tenggara. Jumlah perusahaan tercatat pun setiap tahunnya menduduki posisi paling atas di Asia. Sustainable growth, pengembangan pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, untuk yang terakhir, penutup, kunci keberhasilannya adalah fokus pada inovasi nilai. Yang kedua, memahami kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem investasi yang inklusif. Blue Ocean Strategy membuka peluang tak terbatas untuk menciptakan nilai baru dan pertumbuhan. Baik, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu di tema selanjutnya.